Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Dwi Rahayu, mahasiswi semester 6 akuntansi dari STI Pertiwi Cikarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2020. Sebelumnya, laporan keuangan terdiri dari lima jenis, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan pengolahan makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1977 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Di sini, laporan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2020. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan kondisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca ini terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Aset itu dibagi dua ya, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diuangkan atau dicairkan. Contohnya kayak kas di bank, kas di perusahaan kayak petty cash, kayak gitu. Terus kalau misalkan aset tidak lancar itu aset yang berwujud kayak gedung, mesin, terus kendaraan kantor, itu aset-aset tidak lancar. Di sini aset lancar yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 sebesar 12.839.162.164 rupiah. Sedangkan aset tidak lancar yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 sebesar 6.931.351.352.456 rupiah. Jumlah aset yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk sebesar 19.777.514.550 rupiah. Liabilitas yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 sebanyak 8.532.464.592 rupiah. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Kewajiban ada dua, kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Kewajiban jangka panjang ini biasanya seperti pembelian bahan baku, operasional, kegiatan operasional, kayak gitu. Terus sedangkan liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang itu seperti pinjaman bank, itu biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan ekuitas adalah modal yang disetor oleh para investor atau pemegang saham ke perusahaan yang digunakan sebagai modal untuk melakukan kegiatan operasi. Jumlah ekuitas yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 sebesar 11.271.450.000
Rp468.499.958. Jumlah liabilitas dan ekuitas tertulis di sini 19.777.500.514.550 rupiah. Di sini jumlah liabilitas dan ekuitasnya sama dengan jumlah asetnya. Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan, di sini tertulis jumlah asetnya sama dengan 19.514.550 rupiah. Nah, sama dengan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan yang dibuat perusahaan untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Karena di laporan laba rugi ini kita bisa ngelihat nih, perusahaan ini tuh laba atau rugi pada tahun ini, pada tahun periode tertentu. Laporan laba rugi ini berisi pendapatan operasional, harga pokok penjualan, atau beban-beban penjualan lainnya, laba perusahaan atau rugi perusahaan. Pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang didapatkan perusahaan melalui kegiatan operasional utamanya. Kayak PT Mayora Indah Tbk ini kan pengolahan makanan, dan dia hasil produknya tuh dijual. Jadi dari hasil penjualan produk tersebut merupakan penghasilan operasional perusahaan ini. Sedangkan untuk laba itu didapatkan dari pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban, dan kita bisa tahu setelah pendapatannya dikurangin sama beban-beban itu kita laba atau rugi. Nah, jumlah pendapatan usaha PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 sebesar 24.476.942.651 rupiah. Di sini selanjutnya dari pendapatan tersebut dikurangi sama beban umum, beban penjualan, terus pajak kayak gitu. Laba rugi yang diterima oleh PT Mayora Indah Tbk sebesar 2.479.885.084 rupiah. Ini laba rugi kompresif yang bisa didistribusikan ke entitas induk. Soalnya ini kalau perusahaan Tbk itu dia gabung sama perusahaan-perusahaan lain, dia kayak grup gitu. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas ini tercatat posisi keuangan saldo awal periode sebelum penyajian, posisi ekuitas awalnya, terus ditambahin laba atau rugi, baru kita tahu posisi ekuitas akhir periode tuh kayak gimana. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan dari aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu.
Laporan ini berisi modal awal yang disetor, terus ditambah laba atau rugi, hasil akhirnya jadi modal awal untuk periode selanjutnya. Di sini bisa kita lihat kalau pada tahun 2020 posisi ekuitas akhir periodenya itu sebesar 7 triliun 812 miliar 7 miliar 812 juta 19.120 rupiah. Berarti dari tahun 2019 ke pada tahun 2019 tercatat sebesar 3 miliar 965 juta 841.884 rupiah. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, PT Mayora Indah Tbk mengalami kenaikan di modalnya, di ekuitasnya naik. Jadi 7 miliar dari 3 miliar ke 7 miliar. Di sini juga laporan laba ruginya juga di sini mengalami kenaikan. Laba rugi pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 980 miliar 168 juta 227.605 rupiah. Mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 2 triliun 7 miliar 479 juta 885.084 rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah perincian yang menunjukkan jumlah pengeluaran, pemasukan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan operasi ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang dijalankan sama perusahaan, berasal dari kegiatannya sendiri. Biasanya kayak ada aktivitas penerimaan kas, kayak penerimaan dari pelanggan, dan aktivitas pembayaran kepada pembeli gitu, kepada supplier. Di sini tertulis arus kas dari aktivitas operasi sebesar 3 triliun 715 miliar 832 juta 449.186 rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran dari kegiatan investasi perusahaan yang berhubungan kayak penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya kayak transaksi yang mencangkup penjualan dan pembelian aset tetap, seperti peralatan, gedung. Di sini arus kas dari aktivitas investasi yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk tercatat sebesar 1 triliun 111 miliar 15 juta 237.138 rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan.
Arus kas dari aktivitas pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencangkup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Terus di sini arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar 3.791.432.101 rupiah. Nah, sebenarnya ada satu lagi laporan keuangannya, yaitu catatan atas laporan keuangan. Cuma di PT Mayora Indah Tbk pada laporan tahunan 2020 ini tidak setelah saya download di Bursa Efek nggak ada catatan atas laporan keuangannya. Di sini saya akan ngejelasin catatan atas laporan keuangan itu apa. Catatan atas laporan keuangan itu catatan atau informasi yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Unsur catatan atas laporan keuangan ini biasanya terdiri dari sejarah dan latar belakang perusahaan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Terus ada kepatuhan terhadap kebijakan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat itu. Kayak perusahaan tuh patuh nggak sama kebijakan akuntansi yang berlaku kayak gitu. Terus ada informasi kebijakan fiskal atau informasi keuangan perusahaan, kayak ada pencapaiannya atau hambatan perusahaan dalam periode tertentu. Terus ada ikhtisar pencapaian kinerja perusahaan. Ada pengguna laporan keuangan. Di catatan atas laporan keuangan ini, kita bisa ngelihat pengguna laporan keuangan tuh siapa aja. Contohnya kayak manajemen, investor, kreditor. Kalau manajemen kan kayak buat ngambil keputusan perusahaan ini tuh harus gimana ke depannya. Kita harus ngurangin pembelian atau buat produk baru biar perusahaan ini bisa maju atau sebaliknya kayak gitu. Terus kalau untuk investor kayak ngelihat perusahaan ini tuh kalau misalkan saya naruh invest di sini tuh perusahaan ini bisa ngasih feedback balik ke saya nggak, kayak ngasih dividen ke saya nggak atau sebaliknya. Terus kalau untuk kreditor, laporan keuangan ini digunain buat ngelihat kemampuan perusahaan untuk ngebalikin pinjamannya itu bisa nggak. Kalau misalkan laporan keuangannya kayak perusahaan ini tuh lagi rugi, pasti jadi bahan pertimbangan buat kreditor. Dia bisa ngasih pinjamannya tuh pasti ada jadi pertimbangan. Kalau misalkan perusahaan ini rugi, gimana caranya dia bisa balikin ke saya. Seandainya pun dikasih, pasti limitnya nggak sebesar kalau dia untung. Terus kalau perusahaannya untung, pasti kreditor tuh nggak usah pakai perusahaan yang ngajuin pinjaman kredit, tapi pasti kreditornya kayak bank-bank itu yang ngajuin sendiri ke perusahaan buat ngasih pinjaman, karena tahu perusahaan ini tuh bagus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.